guys, welcome back to my channel bareng gue Juli Ekspor. Di video kali ini gue bakal ngebawain satu series yang kalian tunggu-tunggu, yaitu adalah Tanya Ekspor. Nah, Tanya Ekspor yang ini mungkin episode ketiga. Gue udah bikin question box, gue lempar ke Instagram, dan banyak banget pertanyaan yang masuk ke teman-teman semua. Ini gue udah catetin, dan gue akan ngejawabin sesuai dengan pertanyaan kalian. Semoga jawabannya bisa membantu kalian untuk masuk ke dalam dunia ekspor lebih yakin lagi. Pertanyaan yang pertama dari Adi, ADHY_AIA. Masa gue tanya ekspor, jawabnya rencana nikah kapan? Aduh, kalau gue boleh jawab, gue rencana nikah kapan ya? Mungkin 2,5 tahun, 3 tahun lagi. Jadi umur 28, 29, mau ngumpulin banyak dulu, mau beli mobil dulu yang banyak. Karena kalau udah married katanya sih susah beli. Jadi sebelum nikah harus kumpulin dulu semua yang dibutuhkan, supaya pas nikah udah gak minta apa-apa lagi. Pertanyaan yang kedua dari Aditya_ bertanya, kenapa ya kok pas saya survei ke salah satu gudang briket informasi itu sangat-sangat tertutup? Jadi gini guys, pabrik itu nggak semuanya open, nggak semuanya supplier itu mau dibantu. Jadi kalau menurut gua, ada orang yang mau dibantu ya dibantu, kalau enggak ya udah jangan dipaksa untuk membantu mereka, karena mereka juga nggak minta itu. Jadi saran gua adalah cari pabrik lain, karena banyak kok pabrik-pabrik kecil yang mereka bisa produksi dan mereka butuh dibantu, dan kita pasarkan produknya ke luar negeri. Pertanyaan yang ketiga dari Andika DYI, belajar ekspor pertama ke siapa? Jadi di umur gue 18 tahun, 19 tahun, gue ekspor itu nggak pakai mentor sama sekali. Jadi itu trial and error, bener-bener gagal sendiri, terus coba-coba sendiri, keliling daerah sendiri, sampai gue tinggal di Maluku sendirian 1 tahun. Dan bener-bener menurut gue hari itu hari yang sulit dibandingkan teman-teman semua yang sekarang masuk ke dalam dunia ekspor, karena udah ada mentornya, udah ada role modelnya, kalian udah punya teman-teman di daerah kalian yang sudah berhasil ekspor di komunitas bisa ekspor. Jadi kalian tuh yakin bahwa oke, dunia ekspor itu dunia yang sebenarnya menjanjikan. Kalau dulu gue nggak punya pemikiran seperti itu. Kenapa ya? Karena gue ngerjain semuanya sendiri. Jadi menurut gue ketika kalian kalau gue aja dulu bisa gitu ya, kalian harusnya dengan adanya komunitas bisa ekspor, adanya pelatihan, adanya mentor-mentor hebat, adanya komunitas, harusnya kalian tuh lebih hebat dari gua gitu loh. Makanya gue selalu encourage kalian, tenang aja, belajar ekspor bisa ke komunitas bisa ekspor. Pertanyaan yang keempat dari Pradika Hermawan, kok saya nol besar terkait bahasa Inggris, bagaimana bisa menjalin komunikasi dengan buyer? Kalian tahu nggak, di bisa ekspor gitu ya, setiap Jumat di Clubhouse yang udah jadi member itu tuh ada namanya kelas bahasa Inggris. Jadi kalian konsultasi, kalian ceritain progres kalian, itu harus bahasa Inggris. Tapi nanti hari-hari biasanya gue juga lagi cari guru bahasa Inggris yang benar-benar kerja di komunitas bisa ekspor, dan itu kerjanya adalah ngajarin kalian bahasa Inggris secara gratis. Tapi kalau misalnya kalian udah jadi member, fitur yang kalian bisa pakai adalah Clubhouse, kelas bahasa Inggris setiap hari Jumat. Pertanyaan yang kelima dari Andre Junardi, Kojul, saya tinggal di Jakarta, notabene perkotaan. Apa bisa saya ikut ekspor? Nah, jadi gini nih. Selalu orang-orang ini kalau di desa kan mereka mau berjuang hidup, mereka mau bertaruh hidup di Jakarta, ngadu nasib gitu lah kata kasarnya. Buat gue ngapain? Karena sebenarnya orang Jakarta kalau mereka mau ekspor, mereka mau cari barang nggak ada di Jakarta. Karena rata-rata Jakarta itu pabrik-pabrik besar dan industri keuangan. Nah, kalau misalnya kalian bilang kayak gue tinggal di Jakarta, gue mau nyari produk gimana? Ya bisa ekspor nggak? Bisa, tetap bisa. Cuman ya lo harus keluar kota untuk cari produk. Mungkin punya teman di daerah atau punya keluarga di daerah, nah itu yang lo ajak kerjasama sebagai acuan untuk ekspor produk pertama kali. Pertanyaan selanjutnya dari Sutriyono_R, kok bagaimana flow pengurusan undername dan contoh dokumentasi seperti apa? Oke, jadi undername itu jasa kalian pinjam nama kalau kalian belum punya entitas atau kalian belum punya izin ekspor. Nah, undername itu flow pengurusannya gampang. Sebenarnya kalian tinggal bisa kontak forwarder yang memang kalian percaya, dan kalian bilang saya butuh jasa undername. Nah, proses dokumennya seperti apa? Nanti mereka akan minta kalian packing list dan invoice, dan packing list invoice ini namanya adalah nama si PT undername tersebut. Misalnya gue bilang undername-nya PTA, ya udah nanti packing list invoice-nya PTA. Terus udah gitu nanti di pemberitahuan ekspor barang, dokumen bea cukainya juga PTA. Pertanyaannya, nanti buyer akan kontak ke PTA nggak? Biasanya buyer juga tahu kalau ini undername, dan kalian ngomong aja ke pembeli kalian bahwa gue pakai undername, dan nanti kedepannya gue bakalan punya perusahaan sendiri, dan biasanya buyer ngerti kok. Pertanyaan selanjutnya dari Ahmad DYA_Amar, bisa nggak sih ekspor beras sama jagung? Jadi kalau dua komoditas ini gue boleh bilang beras nggak bisa diekspor
untuk saat ini karena kebutuhan dalam negerinya juga masih kurang, bahkan kita masih banyak impor. Tapi kalau jagung bisa diekspor, dan apalagi jagung pipil. Nah, jagung pipil ini itu untuk kebutuhan pakan ternak dan paling banyak diekspor ke Thailand. Jadi kayak Java Comfit yang besar-besar, terus Charoen Pokpan dan lain sebagainya, mereka pengganti, nggak ada pengganti sih ya. Kalau pengganti jagung ya bungkil kelapa sawit, palm kernel cake, atau kopra meal. Tapi kalau misalnya untuk makanan utama si pakan ternak adalah jagung karena protein tinggi. Kalau ekspor beras untuk saat ini, menurut gua mendingan untuk lokal dulu. Tapi kedepannya gue berani jamin Indonesia bisa memperbaiki dari sisi supply sampai akhirnya ekspor beras kita berlimpah, udah cukup lokal baru kita ekspor. Itu mimpi gue sih. Pertanyaan selanjutnya dari Bagas Samrin. Bang, di daerah saya banyak kelapa dan kulitnya itu cuma dibuang, dipakai bakar ikan dan tidak dimanfaatkan. Jadi gini, sebenarnya kalau kulit kelapa gitu kan bisa dimanfaatkan sekali. Kulit itu kan nempel dengan serabut ya. Ini kulit, asumsi ini serabut. Nah, itu kalau misalnya kalian masuk ke dalam mesin split, itu akan dipecah. Nanti yang ke kiri keluarnya jadi tepung, jadi bubuk karena kulitnya hancur. Yang sebelah kanan tuh terbang-terbang jadi serabut kelapa. Jadi serabutnya terbang-terbang itu dipres jadi coconut fiber, yang kulit dicetak jadi kokopit. Jadi sebenarnya bisa, tapi harus ada pemanfaatan mesin. Kalau saran gue, teman-teman yang di desa dan kalian punya komoditas kelapa seperti ini, kalian coba ngomong deh ke kepala desa kalian. Karena desa itu punya anggaran biaya per tahunnya sebesar 1 miliar sampai 1,7 miliar. Coba ngomong ke kepala desa dan manfaatkan untuk bikin industri kelapa terpadu. Pertanyaan selanjutnya dari Tatutisen_, kok gimana caranya menghindari atau mengantisipasi bayar nakal kalau misal dia gak transfer sisa DP-nya? Ya udah gini aja, kalau misalnya dia transfer 50% dan kita kan minta 50% sisanya, jangan pernah sekali-kali kirim dokumen bill of lading. Meskipun si pembelinya udah kasih bukti foto transfer, sisa 50%-nya jangan pernah dikirim. Lo bilang bahwa gua nggak akan kirim BL-nya kalau uang belum gue pegang. Kalau uangnya dilihat di rekening belum masuk atau uangnya belum pegang secara fisik, jangan pernah kirim dokumen bill of lading-nya. Nanti dia pasti marah-marah tuh. Ayo dong, cepet dong, kirim dong, gue udah bukti transfer, masa lu nggak percaya gue sih? Next order gue nggak mau order deh kalau lu begini. Nggak apa-apa, tahan aja, karena kalau uang belum masuk, BL jangan pernah dikeluarin. Biasanya tuh yang kayak gitu itu bayar nakal, jadi hati-hati. Pertanyaan selanjutnya dari Nico Diaz, kok kalau masalah asuransi logistik itu kalau klaim gimana? Jadi kalau misalnya asuransi, ini misalnya ada force major, atau misalnya ada kecelakaan, ada bencana alam, kegulung ombak misalnya kayak gitu-gitu. Kalau ngeklaim asuransi, kalau yang kalian pakai asuransi misalnya Sinarmas Tokyo Marine, Sinarmas Marine Cargo atau Tokyo Marine atau AXA misalnya, ya kalian ngeklaimnya ke perusahaan asuransi yang kalian pakai. Jadi benar-benar kayak kalian ngeklaim asuransi kesehatan aja, tapi kalian datangnya ke kantor. Pertanyaan selanjutnya dari Ardiansyah 35, kok kalau frozen food itu di dalam kontainernya gimana? Sebenarnya gini, kalau kalian kirimnya frozen food, kalian harus pastikan box atau master box itu ya punya laminasi plastik supaya boxnya nggak basah. Karena kan kalau kalian pakai box yang biasa terus kalian masukkan ke dalam kulkas, pas kalian keluarin kan dia benyek sama basah. Nah itu menurut gua kalian harus antisipasi dari sisi master boxnya. Jadi kalau ditanya di dalamnya kayak gimana ya lu asumsi aja lu masukin barang ke kulkas di dalamnya seperti itu. Pertanyaan selanjutnya dari HRZI_AG, gimana perkembangan ekspor skincare-nya? Jadi ekspor skincare sekarang gua udah masuk ke dalam tahap pembuatan brand. Bukan pembuatan brand karena gue tahu sekarang harus menggunakan BPOM. Jadi gue sekarang lagi bekerja sama dengan teman gitu ya yang sudah ada BPOM-nya, dan gue sekarang lagi bikin formula, lagi testing, lagi tentuin produk apa yang gue mau ekspor. Nanti gue bakalan update terus di series ekspor skincare. Jadi nggak di series tanya ekspor, tapi intinya adalah progress kok, tenang aja. Oke, dua pertanyaan terakhir. Pertama dari Stefania Briani, izin ekspor tentang benih benur nggak ada izinnya karena lo tau sendiri aja mantan menteri KKP atau Kementerian Kelautan Perikanan aja ketangkep gara-gara ekspor benih benur gitu ya. Meskipun hari itu gue tahu kayak itu cukup menguntungkan ya, tapi buat gue mikir mendingan dia gede sendiri aja di laut. Tahu udah gede baru diekspor dan nilainya lebih besar. Jadi kalau ditanya ekspor benih benur bisa nggak? Nggak bisa. Pertanyaan terakhir ini buat teman-teman semua yang udah nontonin video ini sampai habis, dari Ricky VAL_. Cara yakinin orang tua kalau ekspor itu menjamin. Jadi gini, kalau kalian kasih bukti teman-teman kalian sudah ekspor, sudah tahu keuntungannya puluhan sampai ratusan juta setiap bulannya, dan itu benar-benar bisa sistematis sekali, dan benar-benar kalian bisa nikmatin setiap bulannya, ya keuntungannya tergantung kalian. Kalau kalian pengen lebih besar lagi, kalian tinggal kali aja berapa buyer, berapa kontainer yang kalian harus kirim, simpel. Kalau misalnya kerja,
ya kalian kan harus mikir kapan nih naik gaji ya, kapan naik gaji. Tapi kalau misalnya ekspor kan kalian bisa kalikan sendiri. Nah orang tua kalau misalnya dikasih tahu, oh ma, pa, ekspor tuh menjamin, biasanya mereka nggak percaya. Apalagi mereka nih generasi lama yang mereka berpikir ekspor itu bakalan kena tipu, ya gitu-gitulah intinya. Jadi saran gue adalah kalian harus buktikan bahwa kalian bisa. Orang itu cuma butuh bukti, orang tua khususnya ya. Orang tua itu cuma butuh bukti, mau diomongin kayak gimana pun, sampai bebusa mereka juga nggak mau dengerin kita. Tapi kalau dikasih buktinya, nih hasil nih, kasih orang tua traktir makan, beliin belanjaan yang dia mau, handphone baru dan lain sebagainya, dan lu bilang bahwa ini hasil ekspor, oh pasti didukung luar biasa. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan menurut gua seri Tanya Ekspor ini bilangnya apa ya, pertanyaan-pertanyaan yang sering kalian tanyakan dan gue belum pernah membahas di sebelumnya. Semoga ini membantu dan meyakinkan kalian bahwa terjun di dalam dunia ekspor itu menjanjikan loh, dan kalian nggak cuma dapat keuntungan sendiri, tapi kalian juga bisa bantu hidup orang lain dan buka lapangan kerjaan jauh lebih banyak. Kurang lebih seperti itu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan pantengin video-video gue yang terbaru gitu ya. Dan gue akan banyak bikin series-series di konten Juli Ekspor supaya channel ini bisa bertumbuh dan berkembang, dan kita akan bahas industri ekspor di Indonesia. So, see you on the next video. Bye-bye.